Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Alimuddin dengan NIM 2110074. Saya dari program studi pendidikan geografi kelas A Universitas Pendidikan Indonesia. Kali ini saya akan membahas tentang angin dan alat ukurnya. Untuk lebih lanjutnya, simak video berikut ini. Oke, saya akan membahas materi tentang angin dan alat pengukurnya. Untuk itu, terlebih dahulu kita harus mengetahui tentang angin. Apa sih angin itu? Angin adalah udara yang bergerak yang terjadi akibat rotasi bumi dan perbedaan tekanan udara di sekitarnya. Angin bergerak dari tempat bertekanan udara tinggi ke bertekanan udara yang rendah. Kecepatan suatu angin dipengaruhi oleh beberapa hal. Satu di antaranya yaitu letak tempat, di mana kecepatan angin di dekat khatulistiwa lebih cepat dibandingkan dari garis yang jauh dari khatulistiwa. Jadi semakin tinggi tempat, maka otomatis semakin kencang pula angin yang bertiup. Hal ini disebabkan oleh pengaruh gaya gesekan yang menghambat laju udara, baik di permukaan bumi, gunung, pohon, dan topografi yang tidak rata sehingga memberikan gaya gesekan yang besar. Jadi, semakin tinggi suatu tempat, gaya gesekan ini akan semakin kecil. Dan arah angin ditunjukkan oleh arah dari mana angin berasal. Misalnya, angin utara bertiup dari utara ke selatan. Unsur cuaca dan iklim, salah satunya angin, juga memiliki suatu energi, yang pada dasarnya angin terjadi karena ada perbedaan suhu antara panas dan udara dingin. Di daerah khatulistiwa yang panas, udaranya menjadi panas, mengembang, dan menjadi ringan, sehingga udara naik ke atas dan bergerak ke daerah yang lebih dingin, misalnya daerah kutub. Sebaliknya, di daerah kutub yang dingin, udaranya menjadi dingin dan akan turun ke bawah. Hal itu akan menjadi panas. Nah, dengan demikian terjadilah suatu perputaran udara berupa perpindahan udara dari kutub, di mana perpindahan seperti ini dikenal dengan sebagai angin pasat, di mana suatu energi dari angin berprinsip bahwa angin terjadi karena adanya perbedaan suhu udara di beberapa tempat di muka bumi ini. Kecepatan suatu angin. Kecepatan angin adalah satuan yang mengukur kecepatan aliran udara dari tekanan tinggi ke tekanan rendah dan diukur dengan menggunakan anemometer, atau dapat diklasifikasikan dengan menggunakan skala Beaufort yang didasarkan pada pengamatan pengaruh spesifik dari kecepatan angin tertentu, di mana kecepatan angin ini memiliki variasi dari berbagai bidangnya, dengan ketinggian dari permukaan tanah sehingga dikenal dengan adanya profil angin, di mana makin tinggi gerakan angin, makin cepat pula angin yang bertiup. Kecepatan angin diukur dengan menggunakan alat yang disebut dengan anemometer dan anemograf. Selanjutnya, apa yang disebut dengan anemometer? Lantas mengapa dan apa kegunaannya? Ya, anemometer adalah sebuah perangkat untuk mengukur kecepatan angin dan untuk mengukur suatu arah angin. Anemometer merupakan salah satu instrumen yang sering digunakan oleh Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau yang kita kenal dengan BMKG. Anemometer harus ditempatkan dan diletakkan di daerah yang terbuka supaya bisa mengidentifikasikan dan mendapatkan suatu nilai atau cakupan di mana kecepatan angin dan arah angin tersebut. Pada saat tertiup angin, mangkok yang terdapat pada anemometer akan bergerak sesuai arah angin. Makin besar kecepatan angin meniup mangkok tersebut, maka cepat pula kecepatan berputarnya piringan mangkok tersebut. Nah, dari jumlah putaran dalam 1 detik, maka dapat diketahui kecepatan anginnya. Di dalam anemometer juga terdapat alat pencacah yang akan menghitung kecepatan suatu angin dan arah angin tersebut. Anemometer memiliki fungsi, yaitu mengukur kecepatan angin, memperkirakan cuaca, dan memperkirakan kecepatan dan arah angin. Ketiga fungsi inilah
yang digunakan untuk instrumen yang dilakukan oleh para BMKG untuk melakukan suatu instrumen dan melihat bagaimana suatu arah angin serta mengetahui keadaan cuaca yang sebenarnya. Berikut klasifikasi anemometer berdasarkan tipe-tipe dari anemometernya, di mana tipe-tipe ini terbagi menjadi 3 golongan. Yang pertama, anemometer mangkok. Anemometer ini memiliki sensor yang terdiri dari 3 atau 4 buah mangkok yang dipasang pada jari-jari yang berpusat pada suatu sumbu vertikal, atau semua mangkok tersebut terpasang pada poros vertikalnya, di mana seluruh mangkok menghadap ke satu arah yang melingkar, sehingga bila angin bertiup, maka rotor berputar pada arah yang tepat. Anemometer kedua adalah anemometer tabung bertekanan. Kerja anemometer ini mengikuti prinsip tabung pitot, yang mana prinsip ini dihitung dari tekanan statis dan tekanan kecepatan sehubungan dengan adanya perbedaan kecepatan angin dari berbagai ketinggian yang berbeda. Maka tinggi pemasangan anemometer ini biasanya disesuaikan dengan tujuan atau kegunaannya, yaitu untuk bidang agroklimatologi yang dipasang dengan ketinggian sensor. Dan yang terakhir adalah anemometer propeller. Anemometer ini mangkoknya terpasang pada poros vertikal. Selain tipe dari anemometer, anemometer juga memiliki jenis-jenisnya, di mana jenisnya terbagi menjadi 2, yaitu menurut kecepatannya dan menurut tekanannya. Berikut penjelasan dari kedua jenis tersebut. Ya, ini adalah penjelasan jenis anemometer menurut kecepatannya. Yang pertama itu ada anemometer piala, yang terdiri atas 3 kap setengah lingkaran dan terpasang pada tiap ujung gagang horizontal. Aliran udara melewati masing-masing kap dan memutar masing-masing tiap gagang horizontal berdasarkan angin yang datang. Oleh karena itu, menghitung putaran poros selama periode waktu yang ditetapkan akan menghasilkan kecepatan angin rata-rata. Alat ini biasa digunakan untuk standar industri dalam penilaian studi sumber daya angin. Yang kedua ada anemometer kincir angin. Bentuk lain dari anemometer adalah bentuk kincir angin, di mana anemometer ini akan terdorong oleh angin sehingga anemometer tersebut menghadap arah angin dan memutarkan baling-balingnya. Ketiga, ada anemometer laser Doppler. Pada anemometer ini menggunakan sinar cahaya dari laser yang terbagi menjadi 2 balok, dengan satu disebarkan dari anemometernya. Yang keempat ada anemometer hot wire. Hot wire anemometer sangat halus, memiliki frekuensi atau respon yang sangat tinggi dan resolusi sangat baik dibandingkan dengan metode pengukuran lainnya. Dan dengan demikian hampir secara universal digunakan untuk studi rinci arus turbulen. Dan yang terakhir ada anemometer bola pingpong, yang mana anemometer ini dibuat berdasarkan bola pingpong yang melekat pada string. Ketika angin bertiup, ia akan menekan dan menggerakkan bola, karena bola pingpong yang sangat ringan dapat bergerak dengan mudah dengan angin yang kecil. Dan terakhir, penjelasan jenis anemometer menurut tekanannya terbagi menjadi 2. Yang pertama, anemometer piring. Anemometer ini adalah anemometer pertama dan hanya piring datar yang ditempatkan dari atas sehingga angin melewati piring. Pada 1450, seniman arsitek Italian Leon Battista Alberti menemukan anemometer mekanis pertama. Pada tahun 1664 itu kembali ditemukan oleh Robert Hooke, yang mana sering keliru dianggap sebagai penemu pertama anemometer. Digunakan pada tempat-tempat yang tinggi karena berbentuk pelat yang memiliki hasil pengukuran yang baik pada ketinggian yang lebih tinggi. Dan yang terakhir ada anemometer tabung. Anemometer dari James Line 1775 terdiri dari kaca tabung berbentuk U yang berisi cairan manometer atau pengukur tekanan, dengan salah satu ujung membungkuk dalam arah horizontal untuk menghadapi angin dan ujung vertikal lainnya, yang mana tetap sejajar dengan aliran angin. Anemometer ini merupakan yang paling praktis dan terkenal jika angin bertiup ke dalam mulut tabung itu menyebabkan peningkatan tekanan pada satu sisi manometer. Perubahan cairan yang dihasilkan dalam tabung U merupakan indikasi kecepatan angin.
Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang mohon dimaafkan. Semoga rekan-rekan semuanya dapat memahami materi yang telah saya sampaikan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.